Halo semuanya, kali ini saya mau sharing aja pengalaman saya ketika ECU mobil saya akhirnya rusak. Jadi ini mobil Kia Rio 2012 manual. Mungkin teman-teman pemilik atau yang mau beli atau yang penasaran tentang Kia Rio kan suka searching-searching ya tentang penyakit mobil ini. Dan kebanyakan terjadi di mobil Matic untuk ECU itu. ECU-nya kalau Matic dia problemnya di jeduk di gigi 3 gitu yang saya baca-baca dari grup pengguna Kia Rio. Nah, mobil saya akhirnya kena ECU-nya walaupun ini manual. Ternyata manual pun ECU bisa rusak juga. Jadi pertama kali saya kalau ECU-nya rusak, jadi mobil itu hampir sebulan saya nggak ada pakai ya, mungkin sekali aja dan jarang dipanasin. Nah, akhirnya saya mau pakai mobilnya, saya coba starter nggak bisa. Terus saya mikirnya, oh ini akinya drop mungkin karena kelamaan nggak dipanasin. Oke, habis itu saya coba dorong dan ketika didorong itu dia percobaan pertama dia hidup tapi nggak lancar. Biasanya kan kalau didorong lepas gigi dia langsung nyala mobilnya. Ini agak nyendat-nyendat. Namun dia masih bisa tuh, masih hidup. Nah, Saya pakai. Besoknya saya coba lagi. Nggak bisa lagi starter. Oh, saya mikirnya baik lagi. Akinya nih belum ngisi atau alternator lah nggak ngisi. Jadi saya mikirnya oh didorong lagi aja. Jadi akhirnya didorong, namun percobaan hari kedua ini dia didorong pun ternyata nggak hidup. Sampai berapa ratus meter saya coba dibantu sama temen dan tetangga, akhirnya nggak bisa juga. Saya bingung, saya mikirnya dinamo starter, tapi kan ini manual ya. Ini buat pemikiran awam aja kayak saya pertama mikirnya tuh dinamo starternya. Akhirnya saya beli aki tuh, saya putusin beli aki baru dan dicek emang akinya udah jelek lah, apa sih CCA nya sama ininya jelek lah, baterai health-nya udah jelek. Jadi saya beli baru. Nah, saya pasang, saya mikirnya itu bakal langsung bisa hidup, ternyata nggak bisa juga. Waduh, pusing saya. Ini saya belum ngeh kalau yang rusak ECU ya. Ini saya masih asumsi-asumsi standar dulu. Mikirnya di aki, mikirnya dinamo starter dan lain-lain. Sampai saya hubungi toko akinya dan toko akinya datang ke tempat saya karena saya posisi itu di pinggir jalan karena nggak bisa hidup itu walaupun udah didorong. Sampai beliau datang dicek pakai alat, ada semua, maksudnya ada semua. Baterainya masih bagus, apa namanya, voltasenya masih bagus, ampernya masih sesuai, jadi bukan dari baterai. Nah, saya pusing tuh, saya belum cek-cek yang lain. Akhirnya saya searching dan lihat grup, tanya-tanya chat GPT lah, ngechat beberapa orang di grup Kia Rio yang lebih paham tentang mobilnya. Akhirnya kemungkinan ECU katanya, dan saya udah nanya apa namanya, ngehubungi bengkel juga di daerah saya. Kemungkinan ECU itu Bang, jangan dipaksa lagi. Oke, kira saya putusin dorong lagi ke rumah mobilnya. Saya apa namanya, cek sekringnya dan dia ada putus sekring di apa ya namanya, saya bentar, dia putus terus, dia yang sekring 10 ampere itu namanya kalau nggak salah IG 12 ini, yang ini dia putus terus, setiap dikontak langsung putus. Oh iya, dan juga
apa namanya, dan juga ini eh walaupun mesinnya mati tapi kipasnya nyala. Itu saya awalnya nggak tahu, ternyata emang ada inilah apa sih, false mode atau apalah istilahnya. Jadi di Kia Rio ini ada eh, pengamanan mungkin karena Ecu nganggapnya ada kerusakan jadi kipas nyala, atau Ecu nganggapnya mesin panas, ya seperti itulah. Jadi kipas nyala terus walaupun kontak hanya on gitu, walaupun nggak hidup, mesinnya kan nggak bisa hidup tapi kipas nyala. Saya cek sekringnya, saya cabut sekringnya, baru dia mati. Saya pasang sekringnya lagi, yang sekring yang ada di apa, kap mesin, dia ini lagi apa, hidup lagi. Ketika dipasang, dicabut baru mati gitu. Akhirnya udahlah, saya cari-cari tempat perbaikan ecu. Saya tanya-tanya dan ada info di dekat di daerah rumah saya. Dia ngasih harganya range 1 juta sampai 6 juta tergantung kerusakan katanya. Kalau nggak jadi dibetulin biaya jasanya 300, biaya ceknya itu sekitar setengah jam atau sejam dari rumah saya. Saya cek juga ke bengkel, dia katanya bukan spesialis, apa, mantan teknisi Kia yang saya tahu. Kata dia pernah servis di kota saya ini, cuma nggak puas. Akhirnya selama ini kalau ada servis ecu dia kirim ke Jakarta, lalu dikirim lagi. Lalu saya searching lagi di grup, ada rekomendasi di Sukoharjo. Mungkin teman-teman pengguna Kia Rio itu sering ya melihat nama beliau di tag apa namanya, istilahnya masternya ecu Kia Hyundai. Ada dua nama yang sering di tag, satu di Jakarta, satu di Sukoharjo. Ketika saya chat dan lihat estimasi harganya, akhirnya saya memilih untuk di yang Sukoharjo itu. Jadi saya paketin ke sana. Pengerjaannya sekitar estimasinya 1-3 hari kata beliau. Akhirnya di hari 2 hari udah ini, tergantung antrian aja. Sebenarnya pengerjaannya nggak lama kalau saya lihat dari apa namanya di WA itu. Pengerjaannya nggak lama, yang lama tuh antriannya, karena beliau tiap hari ada aja yang servis, lalu dikirim balik lagi dan dikirim balik lagi karena posisinya mau lebaran jadi lama ya nyampe nya. Namun akhirnya setelah saya pasang dan normal lagi, mobilnya bisa di starter. Oh iya, sebelum dipasang itu sekring udah saya ganti dulu, saya bagusin dulu semua, yang putus-putus saya gantiin gitu. Untuk estimasi biayanya itu nggak sampai 1,5 juta, udah sama ongkir bolak-balik. Dengan apa namanya, saya milihnya yang paket paling cepat lah dari daerah saya ke Sukoharjo sana, Solo ya, Sukoharjo, Surakarta. Itulah kata beliau, emang untuk apa namanya, lisensi bos ecu Kia Rio ini, yang lisensi bos dia pasti rusak antara 10 sampai 15 tahun katanya. Jadi walaupun nggak ada kena air atau apapun, pasti normalnya ada kemungkinan rusak di sekitaran 10 sampai 15 tahun. Dan mobil saya ini kena di tahun ke 12 ke 2026, berarti sekitar hampir 14 tahun ya baru kena. Oke. Ya buat teman-teman mungkin yang punya mobil Kia Rio atau Grand Avega atau mobil-mobil Kia Hyundai lainnya, mungkin bisa disiapkan dananya ketika usia mobil udah menyentuh 10 tahun. Kalau ecu itu katanya nggak ada tanda-tanda lah, dia bisa tiba-tiba rusak walaupun nggak kena air. Apalagi kena air itu bisa lebih fatal lagi. Ini untung ecu saya
masih bisa diperbaiki gitu. Dan untuk teman-teman yang mau beli mobil Kia Rio second juga siapkan budgetnya, karena takutnya ketika ECU rusak nganggep Kia atau Hyundai-nya jelek, padahal emang udah umurnya gitu. Ya gitu aja sharingnya. Maaf kalau kepanjangan dan belibet, intinya saya ingin berbagi aja pengalaman buat sesama pengguna mobil Kia Rio ataupun Hyundai Grand Avega, atau buat teman-teman yang mau beli mobil ini, karena mobil ini saya pakai beberapa tahun ini nggak mengecewakan ya. Bodinya masih nggak ketinggalan zaman, tarikannya enak, interiornya masih tergolong modern, dan harga bekasnya pun lebih terjangkau dibanding merek-merek kayak Honda Jazz kan, pesaingnya Honda Jazz, Yaris, Mazda 2 itu. Ini termasuk yang lebih murah. Jadi rekomendasi sebenarnya Kia Rio ini, cuma nggak tahu kenapa orang pada takut. Untuk spare part banyak juga. Oke, gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat.